Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan nama saya David dan hari ini kita akan kembali dalam pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh Kak Prisil. Shalom Kak. Shalom David. Ya, namun sebelum kita lanjut di dalam pembahasan kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat pagi yang telah kau berikan bagi masing-masing kami. Dan di pagi hari ini kami hendak um, membahas sebagian daripada firman-Mu dari seri menyelidiki Alkitab. Biarlah Engkau curahkan roh-Mu kepada kami semua yang menyaksikan tayangan ini, dan juga untuk Kak Prisil di dalam membawakan pembahasannya nanti, berikan roh-Mu dan juga hamba-Mu di dalam memimpin pembahasan ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk perangkat-perangkat yang kami gunakan, jaringan internet, dan segala segala hal yang menunjang pembahasan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatunya bisa uh, jalan, berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-26 dengan judul Mengapa Masih Menggunakan Perjanjian Lama. Ya, itu dia. Nah, jadi tak sedikit orang beranggapan bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Dan mereka mengatakan bahwa perjanjian lama sudah tidak perlu dipelajari lagi. Nah, jadi tuh gimana tuh, Kak? Kita kan udah ada di perjanjian baru nih. Jadi nggak perlu lagi dong kita mempelajari eh, perjanjian lama. Gimana, Kak? Silakan. Oke, itu benar banget nih, Fit. Kan ada banyak orang yang bilang kalau perjanjian lama sudah tidak berlaku, jadi sudah tidak dipakai. Tapi anehnya, ada beberapa yang masih menggunakan perjanjian lama, tetapi hanya di kitab-kitab tertentu. Contohnya di kitab Mazmur, Amsal, karena kan di sana ada banyak kata-kata bijak kan, Fit. Kata-kata apa ya? Kita bisa bilang kata-kata yang memberi nasihat gitu ya. Seperti itu. Jadi ini yang perlu dibahas juga. Tapi sama seperti yang sebenarnya sama seperti yang kemarin David sudah bahas sih. Kita nggak bisa cuma pakai Matius aja ataupun Markus aja seperti itu kan. Dan hal yang sama itu berlaku nanti di sini seperti itu. Makanya tadi pertanyaannya, benarkah kitab-kitab di Perjanjian Lama itu sudah nggak berlaku lagi? Atau kita nggak perlu baca lagi lah, nggak perlu dipelajarin lagi di Perjanjian Lama. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya kan nanti akan ada 4 alasan nih yang akan kami sajikan di sini. Kenapa sih kita tuh masih menggunakan perjanjian lama? Tapi mau tanya dulu nih, kalau dari David, pakai perjanjian lama nggak, Fit? Masih pakai nggak? Masih pakai, masih pakai. Masih pakai. Apa alasan David pakai perjanjian lama? Kenapa nggak Eh, perjanjian baru aja nih, Fit? ya, secara pribadi yang saya ketahui, saya pakai perjanjian lama karena tidak ada di dalam Alkitab dituliskan bahwa kita tidak usah lagi pakai perjanjian lama atau perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi untuk dipelajari. Nah, itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Hmm. Lalu yang kedua yang menjadi alasan saya secara pribadi, Yesus dan para rasul itu mereka pun di perjanjian baru kita lihat kisahnya ya. Mereka mengutip perjanjian lama gitu. Jadi ya Yesus dan para rasul saja menggunakan perjanjian lama, ya kan? Kenapa kita tidak menggunakan perjanjian lama? Itu dia. Dan alasan ketiga yaitu karena memang untuk memahami perjanjian baru, kita harus melihat perjanjian lama. Nah, itu Kak, kira-kira alasan saya secara pribadi. Kenapa saya masih pakai perjanjian lama gitu.
Oke, berarti nggak ini ya, nggak pilih-pilih juga kan perjanjian lama semua ya, Fit? Nggak yang pilih-pilih, nggak. Cuma mau Kejadian, Keluaran, lalu Hmm. masuk Mazmur, Amsal, gitu. Ya, Semua ya, Fit? semua benar. Oke, thank you, Fit. Dan apa yang dikatakan David tuh benar banget nih. Sampai sekarang belum ada nih yang tertulis. Saya secara pribadi pun belum menemukan ayat yang mengatakan bahwa perjanjian lama sudah tidak digunakan lagi, ya kan? Nah, kalau di sini nih, teman-teman di sini yang mendengarkan mau komentar atau mau kasih ayat, boleh ya Fit ya? Misal mereka nemu nih ayat, kalau perjanjian lama sudah tidak dipakai, boleh lah ya sharing-sharing sama kita ya Fit ya. Benar-benar. Ini kalau ada ya teman-teman, boleh di-share ke kami kalau ada. Tapi so far ini kami berdua juga belum lihat gitu. Kita belum pernah baca sendiri kalau memang perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi atau tidak perlu dibaca lagi, tidak perlu dipelajari lagi. Seperti itu. Alasan kedua sama seperti yang tadi David sharing, Yesus sendiri dan para rasul itu sering mengutip apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nah, ini kita akan bahas nih pada pertemuan berikutnya ya, mengenai apa saja sih yang dikutip, benarkah Yesus dan para rasul tuh mengutip apa yang tertulis di perjanjian lama. Jadi kalau mereka sendiri mengutip, ya aneh banget kan kalau misalnya di perjanjian baru banyak kutipan yang diambil dari perjanjian lama, kita hanya mau pakai perjanjian baru aja gitu kan Fit ya. Itu alasannya nih. Nah, lalu tadi alasan yang ketiga ini benar banget juga. Yesus ini juga menjelaskan dari perjanjian lama. Coba kita baca di Lukas 24 ayat yang ke-27. David boleh baca? Ya, Lukas 24 ayat yang ke-27. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, David kalau baca ayat ini gimana cara memahaminya waktu baca ini? Ini ia di sini merujuk kepada Yesus kayak. Benar-benar. Jadi yang saya pahami sih kalau baca ayat ini berarti Yesus menjelaskan sesuatu, memang dia juga melihat dari kitab-kitab Musa, dan kita tahu kitab-kitab Musa ini adalah kitab-kitab yang juga ada di perjanjian lama, dan juga kitab nabi-nabi ya, kita tahu di perjanjian lama juga terdiri dari kitab nabi-nabi. Nah, jadi Kristus artinya menggunakan perjanjian lama untuk menjelaskan gitu kan. Yes, benar sekali, Fit. Jadi ini kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya ya, itu Yesus menjelaskan, lalu bawahnya baru ayat ini. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dianya juga bicara Yesus, itu mulai dari kitab-kitab Musa. Jadi Yesus sendiri pun juga menjelaskan melalui kitab di perjanjian lama, bukan hanya mengutip ya, tapi juga menjelaskan. Itulah kenapa di sini pun kita masih menggunakan perjanjian lama, seperti itu. Dan yang terakhir, ini sudah dibahas nih sama David kemarin sebenarnya. Ayat yang kita sudah baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. David sudah jelaskan nih kemarin. Segala tulisan. Ya kan Fit ya? Segala tulisan artinya semua. Ya, Mau dari perjanjian lama, itu pun tidak dipilih-pilih ya. Semua kitab yang ada di perjanjian lama dan semua kitab yang ada di perjanjian baru, itu punya manfaatnya. Jadi jangan sampai kita di sini tuh memilih, saya hanya mau perjanjian lama atau saya hanya mau perjanjian baru. Atau mungkin saya mau perjanjian baru tapi hanya mau tulisan Paulus gitu. Yang perjanjian lama hanya mau tulisan Musa, misal seperti itu. Jangan. Semoga kita semua di sini menggunakan semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Nah, mungkin itu ya 4 alasan kenapa sih kita masih menggunakan perjanjian lama. Jadi kalau mau disimpulkan, alasannya yang pertama, tidak pernah dikatakan bahwa perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua,
Yesus sendiri, bahkan juga para rasul itu mengutip apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Dan bukan hanya mengutip, juga ada banyak hal yang dijelaskan melalui kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Dan yang terakhir, ingat bahwa semua kitab yang ada di dalam Alkitab itu bermanfaat bagi kita. Oke, itulah 4 alasan kenapa kita masih menggunakan Perjanjian Lama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke David. Ya, thank you Kak. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya beberapa alasan kenapa kita masih menggunakan perjanjian lama. Oke, mungkin ada alasan lain yang saudara-saudara yang lain punya ya, tapi paling tidak di sini kita memaparkan 4 alasan. Oke, nah jadi kita diingatkan sekali lagi untuk tidak pilih-pilih dalam mempelajari kitab. Kalau itu memang bermanfaat untuk kita, kita tahu Tuhan mau kita pelajari, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Terima kasih buat Kak Prisil yang sudah membawakan pembahasan pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Sebelum kita berpisah, mari kita satu di dalam doa dan minta tolong kesediaan Kak Prisil untuk doa tutup. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pembahasan yang kami sudah dengarkan pada pagi ini. Biarlah kami di sini boleh belajar bahwa kami harus menggunakan semua kitab agar kami boleh lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan boleh selalu seturut dengan kehendak Tuhan, oleh karena kami tidak memilih-milih kitab mana yang akan kami baca, yang akan kami pelajari, tetapi kami akan menggunakan semuanya. Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau selalu menuntun setiap langkah kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, itu bisa chat di kolom komentar YouTube atau bisa langsung hubungi nomor WA Grow yang tertera di slide kita. Bisa juga hubungi media sosial Instagram maupun Facebook. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, Kak. Amin. Bye-bye, David. Thank you.